Yap. Ini anak-anak muda nih sekarang, saya udah nggak kepake lagi di TVRI. Coba Mas udah nggak aku pakai. Thank you. Ready, kamera roll, and 3, 2, 1. Baik, jangan kemana-mana. Kita konfirmasi dulu. Pak, apa benar sorghum ini sebagai pengganti nasi? Saya tidak menyebut sebagai pengganti. Sudah sebagai pengganti? Karena sorghum sudah ada sebelum 3000 tahun yang lalu. Oh, Nasi atau beras diketemukan di India belakang. berarti ini Nenek moyang Oh, kita, oke. Kalinggadwipa, saya tidak bicara Mataram dan Majapahit. Mhm. Kalinggadwipa di abad ketiga itu sudah mengkomunikasikan sorghum sebagai bahan makanan pokok. Dan bahkan Dewi Sri yang dilambangkan Dewi Padi itu Dewi Pangan. Karena di sayap Dewi Sri itu sorghum bukan padi. Jadi Belakangan. bukan pengganti, Uh-huh. tapi alternatif pangan sehat keluarga. Wow. Jadi kalau misalkan tadi bahkan sampai lambang pangan di Dewi itu ternyata bukan padi. Bukan padi. Tapi ternyata sorghum. Sorghum ya. Nah, Nanti saya kasih patung Dewi Oke. Sri dengan sorghum. dengan sorghum ternyata. Iya. Jadi ini bukan pengganti nasi tapi alternatif Pangan karena sehat. Pangan sehat. Nah, kalau kita tahu nih sebenarnya sudah agak mulai sorghum Dilupakan oleh sudah anak dilupakan muda. ya. Sorghum itu apa? Nah, sebenarnya sorghum itu apa sih? Jadi gini Mbak Arimbi, jadi sorghum adalah alternatif pangan sehat. Bahkan pernah dengar cerita nggak di Mesir dulu? Iya. Nabi Yusuf pernah mentanwil Raja Mesir yang bermimpi melihat sapi kurus dan sapi gemuk. Dan ditanwil oleh Nabi Yusuf bahwa akan datang 7 musim kemarau panjang. 7 musim. Jawabannya, Nabi Yusuf menanam sorghum. Sorghum. Enggak, ini Jadi artinya tanam sorghum manajemen. ya. Oke. Nah, kami dari Sorghum Sejahtera Foundation hanya ingin mengenalkan kembali di zaman milenial ini dengan berbagai olahan. Dan kebetulan kami menggandeng Koperasi Tahu Tempe yang sudah ada dimanapun, menggantikan kedelai impor pelan-pelan dengan sorghum. Karena kita bicara tentang sehat. Ditanam dengan pola organik, bahkan pupuknya kita sudah sediakan. Dan Mbak Aribi nanti setelah siaran ini minum susu sorghum. Sorghum ya. Dari sorghum. Tempe sorghum. Sorghum, Tempe itu ya. setiap keluarga membutuhkan. Dan Makanan favorit ini tempe ya. Iya. 15 juta ton tepung itu kita masih belum berdaya. Sorghum menjadikan sebuah alternatif. Kami menjadikan sorghum ditanam di tanah-tanah marginal, kita tidak mengganggu tanah produktifnya petani. Kita tanamin sorghum dan menjadi tepung. Kalau sudah jadi tepung, Mbak Arimbi bisa mau masak apa saja. Oh. Bubur bisa, kue bisa ya. Oh, bisa digunakan sampai Ya, apa aja ya. Oh, ini jadi Dan besok Oke. besok kami melaunching jajanan serba sorghum yang alhamdulillah akan dihadiri oleh Pak Menteri Pertanian di posko kami di Sleman di Kalijeruk, dan malamnya kita wayangan untuk mensyukuri dengan lakon Dewi Sri, Dewi Sri, lambang ya. pangan. Dewi Sri. Nah, kita sudah menuju ke Dewi Iya. Sri. Yang mungkin ini tak kenal maka tak sayang. Ini Mia Arimbi di kesempatan kali ini sudah bersama dengan Bapak Boy Rifai. Beliau ini adalah dari founder Sorghum Sejahtera Foundation gitu ya. Kemudian di sampingnya ini ada juga dari BA-nya atau brand ambasadornya, yaitu ada Ibu Yani Sabto Hudoyo gitu. Apakah beliau cantik ini juga mengkonsumsi sorghum? Jangan-jangan nanti kita tanya ya. cantik, Monggo. cantik awet muda ini. Masya Allah. Bu Yani, sebagai BA-nya dari Sorghum Sejahtera Foundation ini, pastinya juga ternyata tadi sorghum itu bisa dijadikan sebagai olahan Ya, sehat, makanan ya. makanan sehat, tempe dan lain sebagainya. Nah, apa saja sih yang mungkin alternatif lainnya yang bisa digunakan atau mungkin yang bisa menggunakan bahan dari sorghum itu, Bu Yani? Banyak sekali kita bisa bikin nasi sorghum, ya. sorghum. Bisa Goreng. kue-kue, bubur. Saya kalau pagi tuh makan sarapannya bubur sorghum.
Karena Bubur kenyang sorghum. sampai siang. Dari gitu. tepung. Dari tepung ya. sorghum. Ya. Ini kalau bumbu-bumbunya biasa aja gitu Bu Yani. Ya seperti Selera. masakan biasa. Selera biasa ya. Dimakan nasi sorghum dengan tengkleng. Kemarin saya dari Blitar Oke. menjamu Raja-raja. 150 raja dan kepala adat. Banyak yang baru kenal, tapi mereka rata-rata carinya di mana? Oke, ini carinya di mana ini kok? Iya. Ini unik ya. Oke. Sekarang udah ditanam hampir di seluruh Indonesia. Sorghum sudah Dan ditanam. kami menyediakan, memang saat ini masih secara parsial. Bahkan kemarin saya menawarkan, mestinya koperasinya TVRI menyediakan ini untuk karyawannya supaya sehat. Karena ini bener-bener olah atau dari bener-bener yang sehat, dari biji-bijian sehat gitu ya Iya. kita. Dan ini apa namanya tadi sebagai alternatif untuk yang mau kayak yang sadar sehat. Iya. sadar sehat ya. Tanpa pestisida. Karena kita Bebas, tanam ya. organik. Organik ya. Oke, organik, bebas pestisida. Iya. Dan, Dan ini, gluten free. oh wow, ini wow, wow. ini gluten free. Jadi nggak usah takut sakit makan banyak Iya. gitu. bisa untuk diet juga ya. Iya, ternyata. betul. Iya. Oh, baik. Bahkan anak-anak autis disarankan ini layak untuk anak-anak autis. Juga Yang- stunting itu Iya, apa? stunting, Program stunting iya. juga Oke. ya. Wow, jadi bisa untuk apa namanya membantu banyak sekali dari anak-anak balita sampai Iya, sereal, Dewasa gitu. sereal bubur bayi yang dijual 250 gram itu material sebetulnya sorghum. sorghum. Cuman Oke. karena dikemas demikian rupa jadinya mahal. Oh wow, jadi ini rahasia Iya. cantiknya Bu Yani, ternyata beliau setiap hari mengkonsumsi bubur sorghum. Bubur Dibuat sorghum. bubur apa sih? Bubur ayam kayak gitu-gitu? Yang apa bubur kayak Biasa kacang aja. hijau gitu. Oh baik. Itu enak banget. Enak Bubur Pagi. banget. sumsum. Yang Bubur paling sumsum. simpel bikin bubur sumsum karena Oh. 2-3 sendok aduk-aduk tambahin susu, tambahin Gula aren. gula aren dengan parutan kelapa. Iya. Parutan kelapa rahasianya adalah diikutkan, dicampur di buburnya. Jadi ada krenyes-krenyesnya. Wow, wow, wow. Ada seninya makan gitu ya. Ada seninya. Iya. Pak Boy, tadi ada juga ini di sini susu. Iya. Ya, kalau mungkin yang sering saya pahami kalau susu itu berarti Hewani. biasanya susu hewani atau susu kedelai. Ya, Nah, ada susu kedelai. sorghum Ini tuh ternyata. susu sorghum kami sudah coba. Ini kami trial, besok kita pamerkan. Ini nanti dicoba Mbak Arimbi. Siap. Karena gini, ini lebih sehat dari kedelai yang CVO, yang impor. Karena ini organik dan ini ditanam oleh petani kita. Dan yang luar biasanya lagi, sebetulnya kita punya program pangan sehat keluarga. Mbak Arimbi di rumah bisa menanam di polybag. Oh, Kita kasih nanti. Oh, bisa. Bibitnya Iya. kita kasih, Polybag ya bisa. ya kan? Bibitnya Jadi, nanti kita kasih, Kalau nggak punya lahan bisa nanam di itu polybag. pupuknya kita kasih. Baik. Catatannya mesti report bahwa setiap minggu di report bener nggak nanam. Oh, Karena baik. kita kasih kan, kita kasih free. Sorghum Sejahtera Foundation bersama dengan berbagai kalangan mengajak untuk petani urban, milenial. Jangan kalah dengan petani di desa yang punya sawah. Tapi di rumah kalau mau menanam ini dengan 30 polybag, satu hari itu satu polybag dalam waktu 3 bulan bisa menghasilkan 5 kali panen, itu kita bicara setengah kilo. Mbak Aribi satu hari dengan keluarga tidak mungkin bisa menghabiskan setengah kilo beras sorghum. Enggak. Oke. Artinya kalau kebutuhan Cepat kenyang. setiap bulannya 30 hari menanam 30. Dan nanti ada rahasia yang kami akan buka. Nenek moyang kita dulu memanen padi maupun sorghum maupun biji-bijian itu masih dalam waktu hijau. Oh, justru pada Jadi dalam- belum kering. belum kering. Itu diambil, dikonsumsi. Kalau dulu dideplok, kalau J. sekarang kan bisa di blender. Iya, Itu dimasak, hanya dipanaskan, dan itu penuh kesehatan, nutrisinya masih utuh. Kenapa sorghum dikeringkan? Kenapa beras dikeringkan? Karena mau diniagakan, Oke. Biar tahan lama ya ya. kan? Oh, jadi pengeringan itu adalah memang untuk tahan lama. Tahan lama. Aslinya Iya. justru malah dalam keadaan yang masih seger Iya, hijau. itu masih utuh nutrisi yang disediakan oleh alam. Baik. Kalau dijemur apapun, kan nutrisinya
terbawa oleh panas matahari. Iya, Baik. sedikit. Hilang sedikit. Oke, wow, ini jadi sorghum ini bener-bener apa namanya bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam dan cara penanamannya pun Ya. ternyata ini luar Banyak biasa alternatif. ya. Alternatif ya. Alternatif pangan sehat keluarga. Mhm. Nah, dari apa namanya tadi dari Sorghum Sejahtera Foundation ini juga katanya akan mengadakan event dalam waktu dekat ini. Kapan ini dan eventnya apa saja sih? Yang paling utama karena urutannya dari pagi, siang dan malam, Mbak. Oke, siap. Pagi kita akan launching tempe ini dengan Koperasi Tahu Tempe Indonesia. Koperasi Tahu Tempe Indonesia. Artinya sekarang ini tahu tempe sudah di pasar tradisional ada. Mhm. Kalau kami bekerja sama dengan Koperasi Tahu Tempe Indonesia, artinya ini sudah akan pasti ke pasar tradisional. Oh, baik. Dengan menggantikan kedelai CPO dari luar tadi, pelan-pelan, kita nggak bisa bilang besok, Mbak. Karena kebutuhannya 150 juta ton. Kita bisa 5% saja sudah luar biasa. Oke. Tapi juga yang paling penting, Koperasi Tahu Tempe Indonesia ini berinovasi, berdasarkan komitmen dengan Sorghum Sejahtera Foundation, yang biasanya hanya jualan tempe, sekarang sudah bisa bikin mendoan, sudah bisa bikin Tempe wajik, bacem enak juga. sudah bikin kita sudah Pakai bisa sorghum. bikin ento-ento dari bahan sorghum. Dari bahan sorghum. Dan itu kita sendiri punya pasar minggu pagi, serba sorghum Di di kampung-kampung sorghum yang kami supervisi. Oke. Dan sudah 5 minggu ini kami di Kampung Sorghum Kalisoro itu luar biasa karena akhirnya menarik minat milenial untuk mencoba dengan teman-teman jejak rasa umpamanya kan ada komunitas-komunitas. baik. Iya. Itu dia datang dan bahkan tanggal 7 Juli nanti kami kedatangan tamu dari Timor Leste untuk belajar bagaimana Menanam hilirisasi. sorghum. Menanamnya dia ahli, Mbak. Iya. Petani itu menanam sudah ahli, tapi hilirisasinya menjadi apa? Kalau menjadi tempe, kebutuhan kedelai sebagian bisa digantikan dengan tempe. Siapapun yang menanam sorghum pasti terbeli kan? Apalagi jangan dibeli, tapi Oke. dibikin. Ya, berarti wow ini dari Sorghum Sejahtera Foundation Dari hulu ke hilir, Oke. kami menginisiasi, Oh, baik. memberikan sebuah contoh, bahkan yang luar biasa, Keraton Surakarta Hadiningrat menyerahkan sebuah pesanggerahannya di Langenharjo untuk menjadi pusat budidaya Sorghum. sorghum. Jadi lahannya juga diserahkan Lahannya juga untuk apresiasi yang cukup ditanamin, Apresiasi luar luar biasa biasa. ternyata untuk apa namanya sorghum ini. Banyak orang baik, Mbak. Alhamdulillah baik ternyata. Termasuk TVRI Oh, iya. memberi kita kesempatan Masya untuk Allah. provokasi. Iya. mengenalkan Mengenalkan ya kepada iya. masyarakat ya. Jadi nanti memang bagaimana pengenalan sorghum ini dan nanti katanya akan ada wayang, ada event juga ya. Wayangnya pun kami dengan judul Sri Mulih. Ini, Mbak. Dewi Kita Sri. Dewi Jadi Sri. besok- Tapi kami akan mengkomunikasikan dan ini bahasa Indonesia karena milenial. Wayang milenial. Baik. Bahasa Jawa dengan dalang Ki Gunarto, ini juga duta budaya, dia bisa mendalang dengan 7 bahasa. Masya Allah. Oke. Yang nanti bulan Juli akan ke Australia. Dan nanti September diundang oleh FAO untuk mengkomunikasikan pangan lokal Indonesia. Itu Nah, sekalian. alternatif pangan yang sangat Diperkenalkan luar ke biasa dunia diperkenalkan gitu. ke dunia Iya. ya. Iya. Ya. Oke, jadi kalau misalkan nih untuk masyarakat yang Yogyakarta nih pengen nanti ada menyaksikan mungkin ada tadi event-event yang akan dilaksanakan dari Sorghum Sejahtera Foundation akan dilaksanakan kapan dan di mana? Besok ya? siang Besok Besok, siang. ya. kita open Mhm. welcome merasakan jajanan-jajanan yang dibikin sama sorghum, utamanya tempe. Tempe. Yang lainnya malamnya karena kita masak banyak, penonton wayang kita Disuguhin. itu disuguhin Nasi sorghum, Nasi sorghum. sama lauk pauknya. lauk pauknya. Wow. ya kan? Nah, Ya. kalau sudah tidak besok, setiap minggu. Jadi kalau besok Sabtu, minggunya itu setiap minggu kami punya pasar pagi serba sorghum.
Setiap minggu? Kampung, setiap minggu. Di Kalisoro, Kampung Sorghum. Kalisoro, Kampung Sorghum, Sleman. Ngaglik, Sleman. Ngaglik, Sleman. Dan Oke. setiap Jumat, Setiap ada Jumat. pasar tani di Dinas Pertanian. Pertanian Kemarin kita juga ikut pameran. Provinsi DIY di Gondosuli. Kami mengenalkan jajanan serba sorghum, bisa beli beras. Iya. Karena hari Jumat kita ada free gift. Jadi gini, kita diskon 5.000 setiap pembelian. Oh, wow. Karena Jumat berkah. Oh, berkah. Ini Sekalian. kalau ini kita jual 30.000, Mhm. kita tentunya dari opsi 30.000 itu kan ada keuntungan, ada distribusi. Hari Jumat kami tidak mengambil keuntungan. Kita jual Wow. 25.000, tapi terbatas. Maksimal satu keluarga hanya bisa membeli 5 kilo. Untuk Oke. seminggu kan? Untuk Iya. seminggu. Jumat lagi nanti boleh datang lagi diskon Makin lagi. Oke. Ya. Nah, kalau di TVRI bisa. Di boleh. Koperasi TVRI. Nah, ada beberapa tadi sampel yang dibawa oleh Pak Boy. Ini ada beras ya yang tadi yang di Beras, 1 kiloan. satu Ada kiloan. tepung. Ada tepung. Ada tepung setengah kiloan. Tepung ini juga bisa dijadikan Apa saja? Roti bisa enak ya. Oh, Roti apa Kue-kue saja. kering enak sekali. Goreng Waduh. tempe, goreng pisang goreng, dan bakpia. Kita sudah bikin bakpia sorghum. Coba bakpia sorghum. Tapi mantap. yang paling luar best biasa seller tempe. sorghum Matra, karena kami disupport oleh masyarakat adat Nusantara. Jadi masyarakat adat Nusantara ini terdiri dari berbagai ketua adat dan raja di Nusantara ini mensupport untuk membeli perdana. Jadi besok kita akan open kontrak. Siapa yang mau 1.000, siapa yang mau 500 per minggu, dan di Bali kita sudah dapat order 2.000 per 3 hari. Wow. Tapi semuanya Luar kita biasa baru ya. bisa sales setelah besok. Oke, berarti launchingnya benar-benar setelah besok ya. Ada susu tadi yang juga luar biasa, ini lebih bagus daripada susu kedelai ternyata. Kalau Karena ini gluten free, Mbak, gluten free. Kalau ini Jadi kalau- Mau menanam oh ini pupuknya pupuknya. spesial. Oh, Jadi ada- siapapun yang mau menanam kita tidak jual, bibitnya kita kasih, polybagnya kita kasih, dan syaratnya hanya report. ada pantauan juga Oh, ya. iya. Jadi, kalau nggak report, nanam bener nggak gitu nanam ya? Karena bener bener ya. nggak? Dan Oh, bahkan oke. nanti ada Harus reward. dipelihara juga tuh. Dan nanti akan ada reward. Siapa yang paling bagus Oh, malainya, baik. yang bisa 2 on, yang bisa 3 on. Dan luar biasanya ini bisa ditanam di polybag Ya. Ya. Jadi bukan hanya Juga di untuk galangan-galangan sawah juga bisa. Oh. Bukan Oke, hanya untuk masyarakat dan ini di yang tanah desa. marginal. Kami Sorghum Sejahtera Foundation menyarankan untuk tidak merubah cetak sawah baru yang pemerintah juga susah untuk menambah tanah untuk Jadi menanam lahan padi. apa aja Oke. bisa ya. di lahan apa saja Di bisa. lahan Apa marginal. aja. Nah, Median jalan bahkan Mbak kalau ke desa kiri kanan jalan itu belum dimanfaatkan. Ya. bisa ditanam. Kita sedang menanam iya. itu di Watu Lumbung di Parangtritis. Bahkan di oke berarti sorghum ini untuk apa namanya kayak kontur-kontur atau geografis dari tidak harus di tempat yang dingin, Iya. tidak harus di tempat yang panas Di ya. segala Iya. macam lahan bisa. Oh di segala macam lahan Iya. bisa. Di Pasir, pasir, Pasir bisa? Kita Pasir menanam juga di bisa. pasir Parangtritis. yang Oh, di ini di Parangtritis pasir. sama di Kulon Progo Intinya, ya. 20 hari masa vegetasi. Itu kalau orang menanam punya komitmen. Sebelum menanam disiram, tentunya setelah disiram benih diberikan, dia akan tumbuh. 10 hari kemudian harus disiram lagi. Dia tumbuh. Di hari ke-10 dipupuk, setelah itu urusannya semesta. Karena alam. pohon ini epifit. Pohon ini pandai mengambil potensi nutrisi dari Alam. udara, panas matahari dan dinginnya malam. Seperti Sama embun juga anggrek. bisa. Anggrek itu orang menanam tidak pakai tanah kan? Oh baik. Ini pohon sorghum ini mempunyai sifat yang sama dengan anggrek. Oke. Jadi sangat mudah pemeliharaannya. Sangat mudah ya. Iya. Berarti ini juga apa namanya kalau proses dari Pak ini kalau proses dari awal sampai Nah, kita bisa mendapatkan jadi nasi. jadi Itu nasi gini, ini saya seberapa sedikit lama? ceritakan. Kalau kita nanam ini satu lubang tanam itu hanya 2 butir, Mbak. Ini contoh. 2 saya butir buka. saja. Oke. Ini kan sekitar 2.000 butir. Oke. 2.000 butir ini aslinya itu dari 1 butir. Ya dari satu ya. Iya kan? Luar biasa ya, sorghum Dalam tuh. 1 butir ini kalau kita mempunyai komitmen dan konsistensi, artinya kalau menanam mesti di tanah yang benar.
tanahnya sehat. Sehat dalam arti tidak penuh dengan pestisida. Baik. Artinya dengan media tanam. Nah, pada saat media tanam ini kita kasih ini, dalam waktu 1 minggu, dia sudah akan muncul kurang lebih 5 cm. Kuncinya, Baik. 5 cm ini harus dipupuk, dan nanti masa sampai umur 40 hari, itu sudah akan terlihat potensinya, bunting. Pohon ini bunting. Nah, pada saat bunting itu nutrisinya harus ditambahkan, nutrisi hormon, supaya buahnya mentes. Setelah itu 30 hari kemudian dari 20 hari itu sudah berbunga sempurna. Umur 70 sudah panen. 70 hari panen, ya. Pertama, karena pohon ini mempunyai masa panen yang sampai 3 sampai 5 kali. Satu tahun. Setelah ya. dipotong, ini akan muncul sunglen kalau orang Jawa. Dan sunglennya itu lebih banyak dari yang pertama. Jadi panen kedua itu potensinya lebih 200, kalau 100%, panen pertama itu 60%. Panen ketiga nanti kembali ke 70%. Wow, justru malah Maka semakin satu bagus polybag, ya. satu polybag punya potensi 600 gram sampai 1 kilo. Kita sebut Masa. 60 gram. Oke. Mbak Arimbi sudah bisa menghidupi satu keluarga. Setiap hari per 1 kilo. Luar biasa ya. Ya. Baik, ini kalau kita ngomongin sorghum ternyata bisa banyak sekali kita manfaatkan dari tempe, susu dan lain sebagainya. Terakhir nih, Pak Boy, yang ingin disampaikan kepada mungkin masyarakat Yogyakarta apa sih? Pangan bukan urusan negara. Pangan urusan keluarga. Saya sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab bisa menghidupi keluarga saya. Sorghum adalah solusinya. Karena setiap polybag bisa menghasilkan 6 on sampai 1 kilo. Jadi sebetulnya sederhana kalau orang sadar dan paham tentang kewajiban utama. Pangan, sandang, itu urusan sandang pangan, ya. sandang pangan. Sekarang pangan dulu. Itu urusan keluarga. Oke. Pak Lurah urusannya masyarakatnya. Pak Bupati, negara biar ngurusin manajemen negara. Oke. Jadi kita membantu untuk pemerintah. Oke, gitu, baik. ya. Bu Yani, yang terakhir yang mau disampaikan? Ya, mari kita sama-sama kita mencintai makanan sehat. Dan Nah, itu. bertanggung jawab Ya. Dan kepada keluarga. kepada keluarga adalah sorghum. Ya. Wes, mantap. Terima kasih Pak Boy, terima Ya. kasih Bu Yani. Terima kasih, Selaku ya. yang selalu cantiknya ini luar biasa. Ini adalah brand ambassador dari Sorghum Sejahtera Foundation. Ada nanti episode selanjutnya ada ambasador yang lain. Mantap. Matur nuwun Pak Boy, Sama-sama. matur nuwun Bu Yani. Sukses Makasih. untuk acaranya Terima besok. kasih Mbak Arimbi. Semoga selalu bermanfaat. Sama-sama. Ya, matur nuwun. Sami-sami. Demikian kita sudah bersama-sama menyaksikan tadi obrolan dengan Pak Boy dan juga Bu Yani dari Sorghum Sejahtera Foundation. Jangan kemana-mana, kita konfirmasi dulu. Terima kasih. Oke.